7 rumah warga rusak akibat puting beliung di Sungai Tuan. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tanah Bumbu pastikan hewan kurban sehat dan aman. Seorang warga di Banjarmasin meninggal akibat terseret sapi kurban yang mengamuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam damai Bandua. Saudara, Anda kembali menyaksikan Kalimantan Selatan hari ini edisi Kamis 28 Mei 2026. Selama kurang lebih 60 menit ke depan kami akan menyampaikan serangkaian peristiwa yang terjadi dalam Kalimantan Selatan hari ini. Bersama saya Mela Azadi, inilah Kalimantan Selatan hari ini selengkapnya. Mengawali Kalimantan Selatan hari ini, saudara, angin puting beliung menerjang permukiman warga di Desa Banuanyar, Sungai Tuan, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar. Akibat kejadian, 7 rumah warga mengalami kerusakan dengan 3 diantaranya rusak berat. 7 rumah warga di Desa Banuanyar, Sungai Tuan, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar rusak akibat diterjang angin puting beliung. Angin kencang yang datang tiba-tiba disertai hujan. Menurut warga hanya dalam hitungan detik sudah memporak-porandakan rumah warga. Dari 7 rumah yang terdata, pihak desa mengalami kerusakan, 3 diantaranya rusak berat dengan kondisi atap hampir seluruhnya tersapu angin. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa, namun kerusakan rumah membuat warga mengalami kerugian materi dan untuk sementara mengungsi ke tempat kerabat terdekat. Jam 2-an. Itu pas angin kencang dan hujan tadi, Pak? Oke. Waktu kejadian pian di mana? Dalam rumah Pian mendengar suara apa dulu, Pak? ada jual akun Anton guruh tuh nah. Jadi suara mengguruh dulu, Pak? Oke. Hanya terabang atau pian ya? Terus pian bukanya keluar, Pak? Buka hai. Jadi Pak, rumah kondisi kayak ini sementara tinggal di mana nih, Pak? Kayak keluarga ai. Yang terdampak ini 7 buah. Kerusakannya kayak gimana, Pak? Kerusakan yang parah itu ada 3 buah itu sekitar kita sini. Nah. Di sana ada di belakangnya yang pedapurannya, di sana ada yang mukanya, di sana ada yang serambinya tuh. Nah. Jadi 7 buah. Pemerintah desa dan warga setempat sudah melakukan penanganan sementara terhadap rumah yang terdampak. Bantuan perbaikan tempat tinggal dari peristiwa ini masih dinantikan warga yang terkena dampak puting beliung. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Tanah Bumbu melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap 1.253 ekor hewan kurban. Dari hasil pemeriksaan, semua hewan kurban bebas penyakit dan layak syarat kurban. Sehari menjelang Hari Raya Idul Adha, total sebanyak 1.253 ekor hewan yang terdiri dari 1.039 ekor sapi dan 214 ekor kambing telah selesai diperiksa. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Tanah Bumbu Wahyuni menyebutkan, dari total hewan yang diperiksa diperkirakan cukup untuk kebutuhan kurban di Tanah Bumbu. Dijelaskannya, pemeriksaan kesehatan menyasar hewan kurban milik peternak lokal maupun sapi yang didatangkan dari luar daerah oleh pedagang musiman di wilayah Tanah Bumbu. Tujuan pemeriksaan untuk memastikan seluruh hewan yang akan disembelih memenuhi syarat sah secara agama, sekaligus menjamin daging yang dihasilkan bersifat aman, sehat, utuh dan halal bagi masyarakat. Jumlah sapi yang sudah kami periksa itu ada 1.039 sapi. Kemudian untuk kambing sekitar 214 kambing. Total itu ada 1.253 dari kambing dan sapi. Dengan stiker khusus dari kami, jadi itu merupakan pemeriksaan kesehatan sebagai jaminan untuk korban yang akan disembelih di Tanah Bumbu. Cukup untuk di Tanah Bumbu, yang mana kita ketahui hewan-hewan ini berdatangan dari Pulau Madura, kemudian juga dari Nusa Tenggara dan beberapa daerah lainnya, dan itu pastinya sudah melalui
balai karantina. Yang selanjutnya tetap kami periksa terkait dengan kelengkapan dokumennya, juga khususnya kesehatannya. Ditambahkannya pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini dibagi menjadi 2 tahapan utama, yakni pemeriksaan antemortem dan pemeriksaan postmortem. Seorang pria di Banjarmasin tewas terseret sapi kurban yang mengamuk dan lepas. Peristiwa tragis ini terjadi sehari sebelum perayaan Hari Raya Idul Adha dan sempat terekam kamera CCTV milik warga. Suasana duka menyelimuti kawasan Kampung Arab Gang Ibu Banjarmasin. Seorang pria Barubaya bernama Zulfikar alias Opek tewas secara tragis usai terseret sapi kurban yang mengamuk dan lepas. Diketahui saat itu pria berusia 53 tahun ini sedang memberi makan sapi lain. Lalu melihat ada sapi terlepas, mencoba menghadang sapi tersebut. Naas, tangan korban diduga terlilit tali ketika sapi mendadak berlari kencang. Korban pun terseret di atas aspal sejauh kurang lebih 50 meter. Asalnya mendrop kan di sebelah sana, di belakang, mau dipindah ke sini. Nah jadi entah apa karena bisa entah stres atau apa kayak itu nah. Tiba-tiba mengamuk, lawan juga si almarhum ini menunggu di depan sapi yang sudah buka. Nah jadi untuk almarhum mengikuti tali gitu nah, ikuti talinya. Jadi sudah tergugur, terpelintir talinya tuh terlilit dari belakang gang, anak muka gang menghadang. Kejadian tuh yang di lapangan tuh sekitar 4 orang. Meski sempat mendapat perawatan medis di rumah sakit, nyawa korban tetap tidak tertolong akibat luka parah di bagian kepala dan punggung. Dari hasil rumah sakit itu dilihat dari foto ronsen ada mengalami keretakan bagian kepala sekitar ya segini lah. Itu pendarahan dalam sampai ke bagian pernapasan. Mungkin itu yang menyumbat area pernapasan sidin, jadi kada bisa lagi Sehari setelah kejadian yakni bertepatan saat Hari Raya Idul Adha, jenazah korban langsung dikebumikan di alkah keluarga. Saudara, IJTI berbagi hewan kurban selengkapnya usai jeda, kami akan kembali. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Kalimantan Selatan menggelar tebar daging kurban untuk masyarakat pinggiran Kota Banjarmasin. Kegiatan rutin IJTI Kalimantan Selatan tahun ini didukung Sekretaris Daerah Tanah Bumbu Yulian Herawati. Kegiatan berbagi daging kurban kembali dilakukan IJTI Kalimantan Selatan. Kali ini 100 lebih kantong daging kurban kerjasama dengan Sekretaris Daerah Tanah Bumbu Yulian Herawati dibagikan untuk warga pinggiran Kota Banjarmasin menyisir titian kayu di gang-gang kecil di tepian Sungai Barito, kawasan Banjarmasin Barat. Kegiatan menyisir dari Gang Sekata, Kelurahan Pelambuan, Banjarmasin Barat. Salah seorang warga penerima daging kurban istiqomah mengaku senang bisa mendapatkan daging kurban. Menurutnya dalam 2 tahun ini mereka tidak pernah mendapatkan daging kurban. Sudah maksudnya untuk terima daging kurban sendiri Kak, ini kemarin terima lah Kak. Kan kemarin Idul Adhanya, sudah ada terima daging kurban Kakak sebelumnya? Belum. Di daerah sini memang jarang yang berbagi atau gimana Kak? Mungkin daerah-daerahnya aja kada sampai sini baginya. Mungkin di sana ada kelompok per kelompok, di sini nggak dapat. Kalau di daerah sini sendiri sudah lama banget Kakak belum pernah dapat ini? Ya, sudah lama. Berapa lama Kak? Sekitar 3 tahun 4 tahunan. Tidak ada? Ya, ada berbagi. Sementara itu, Ketua IJTI Kalimantan Selatan Dina Komariah mengungkapkan, kegiatan berbagi daging kurban ini rutin mereka lakukan sebagai bentuk kepedulian IJTI kepada masyarakat.
Tahun ini kegiatan IJTI berbagi daging kurban menurut Dina didukung oleh Sekretaris Daerah Tanah Bumbu Yulian Herawati. Ya, alhamdulillah kita mendapatkan bantuan hewan kurban dari Ibu Sekda Tanah Bumbu, Ibu Yuli, 1 ekor sapi yang hari ini kita potong dan akan kita bagikan kepada masyarakat di Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Jadi kita sistemnya door to door membagikannya seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan ini sudah kesekian kalinya ya kita berbagi kepada masyarakat selain juga untuk anggota IJTI sendiri. Dina berharap daging kurban yang dibagikan dengan menyasar warga pinggiran ini bermanfaat bagi penerima, sehingga mereka juga bisa merasakan daging kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah ini. Sebagai bagian dari sinergitas dan kebersamaan, Bangkalsel bersama Presrum DPRD Kalimantan Selatan kembali menggelar pemotongan hewan kurban. Tahun ini 2 ekor hewan kurban jenis sapi disembelih yang dibagikan di lingkungan Sekretariat DPRD Kalimantan Selatan dan lingkungan sekitar. Sinergitas dan kolaborasi media serta perbankan terlihat dalam aksi pemotongan hewan kurban yang digelar Presrum DPRD dan Bangkalsel. PLH Sekretaris DPRD Kalimantan Selatan Andri Yuzhar mengatakan, sinergitas yang telah terjalin lama ini menjadi bukti soliditas media dan bank daerah di bidang keagamaan dengan pemotongan hewan kurban. Sinergitas kolaborasi dari Bangkalsel dengan Presrum, Sekretariat DPRD tentunya support penuh kegiatan ibadah ini, apalagi ini penyembelihan hewan kurban. Tahun ini kita mendapatkan 2 ekor sapi kurban yang pada hari ini kita laksanakan penyembelihannya dan kita distribusikan pembagian daging hewan kurban dan juga ada untuk masyarakat sekitar lah. Direktur Utama Bangkalsel Fahrudin mengatakan tahun ini Bangkalsel menyerahkan 2 ekor hewan kurban. Kegiatan ini tidak hanya sebagai bentuk ibadah, tetapi juga wujud kolaborasi dengan insan media dan DPRD Kalimantan Selatan. Kita, kepedulian kita menggunakan dana social responsibility dan mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi kerjasama ini dan kami merasa banyak dibantu, disupport oleh media yang ada di Presrum DPRD Kalsel, kemudian kawan-kawan di DPRD Kalsel juga sangat mendukung kami. Pembina Presrum DPRD Kalimantan Selatan Samsudin Hasan berharap kegiatan kurban ini membawa keberkahan sekaligus mempererat hubungan antara Bangkalsel, media dan DPRD Kalimantan Selatan. Kedepan diharapkan jumlah hewan kurban dapat bertambah. Ada kawan-kawan kita di DPRD yang pertama dan kawan-kawan Presrum. Dan ini kita harapkan memberi dampak positif terhadap nilai-nilai religi bagi kebersamaan kita. Sementara itu tahun ini kantor pusat Bangkalsel menyalurkan total 21 ekor sapi, termasuk 2 ekor yang diserahkan kepada Presrum DPRD Kalimantan Selatan. Jumlah ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yang berasal dari karyawan serta program sosial perusahaan. Momentum Hari Raya Idul Adha dimanfaatkan sejumlah perusahaan di Kabupaten Banjar untuk berbagi dan mempererat kebersamaan dengan masyarakat. Penyaluran hewan kurban dilakukan di berbagai titik, mulai dari kawasan permukiman, tempat ibadah, hingga area kerja dan pertambangan. Momentum Hari Raya Idul Adha dimanfaatkan sejumlah perusahaan di Kabupaten Banjar untuk berburu kebaikan melalui penyaluran hewan kurban kepada masyarakat. Tidak hanya menyalurkan hewan kurban, pemotongan langsung juga dilakukan dan daging kurban dibagikan kepada warga, mulai dari kawasan permukiman, tempat ibadah hingga area kerja dan kawasan tambang. Seperti di kawasan Desa Jawa Laut, salah satu perusahaan tambang berbagi hewan kurban sebagai bentuk rasa syukur sekaligus upaya menjaga kebersamaan dengan warga. Momentum Idul Adha menjadi sarana untuk memperkuat hubungan antara perusahaan, pekerja dan masyarakat sekitar. Alhamdulillah kami dari PT BMB tahun ini berkorban dan terima kasih kepada Ibu Hajah Anissa selaku pemilik PT BMB berkorban sebanyak 7 ekor sapi dan diberikan kepada kelompok yang ingin berkorban sapi tersebut. Kegiatan berbagi hewan kurban juga menjadi wujud kepedulian sosial perusahaan terhadap lingkungan sekitar.
Kebersamaan dan semangat berbagi di momentum Idul Adha diharapkan terus terjaga dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Saudara, kami akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Ya, saudara, dampak kenaikan harga sapi kurban membuat permintaan hewan kurban di masyarakat alami penurunan. Penurunan permintaan sapi kurban mencapai hingga 20%. Adanya kenaikan harga sapi kurban hingga 2 juta rupiah per ekornya membuat minat masyarakat berkurban alami penurunan. Yang awalnya sapi Bali pada tahun 2025 berkisar antara 16 hingga 18 juta per ekornya. Namun saat ini mencapai 18 hingga 20 juta rupiah per ekornya. Bahkan pada tahun 2026 ini, penurunan permintaan sapi kurban mencapai 20%. Yakni pada tahun 2025 mencapai 800 ekor sapi. Pada tahun 2026 hanya sekitar 650 ekor sapi saja. Salah satunya di Muhammadiyah Kabupaten Tapin, yang biasanya memotong sapi kurban hingga lebih dari 20 ekor, namun pada tahun ini hanya 17 ekor sapi kurban, dan membagikan 1.345 kupon untuk masyarakat. Panitia Kurban Mujtahidun mengatakan, pada tahun ini Muhammadiyah melakukan pemotongan sapi kurban sebanyak 17 ekor. Tapin itu sebenarnya 17 ekor sapi. Setelah 17 ekor sapi yaitu akan didistribusikan sesuai dengan yang sudah ditentukan, yaitu 1.345 yaitu kupon. Alhamdulillah. Nah, seperti tahun-tahun biasanya kepanitiaan di pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten sangat kompak, dan ini tidak tanggung-tanggung. 135 panitia. Berharap pada tahun akan datang permintaan berkurban di masyarakat dapat kembali meningkat, sehingga warga Tapin dapat merasakan daging kurban. Pemerintah Kabupaten Banjar menyerahkan hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia untuk masyarakat di Martapura. Sapi kurban berbobot hampir 1 ton ini akan didistribusikan kepada warga yang membutuhkan. Pemerintah Kabupaten Banjar menyerahkan hewan kurban Presiden Republik Indonesia di Masjid Bani Al-Ahdal, Gunung Ronggeng, Martapura. Penyerahan dilakukan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Banjar, Ihwansah. Kepada pengelola masjid, hewan kurban bantuan Presiden Prabowo Subianto ini berupa 1 ekor sapi jenis Brahma Cross dengan berat mencapai 960 kg atau hampir 1 ton. Sapi kurban ini selanjutnya akan disembelih dan dagingnya didistribusikan kepada masyarakat sekitar. Alhamdulillah hari ini kita pemerintah daerah kepanjangan pemerintah pusat dan Pak Presiden menyerahkan bantuan satu sapi tadi kurang lebih sekitar 960 kilo ya, atau sekitar 1 ton kita serahkan kepada Masjid Bani Al-Ahdal untuk diberikan kepada warga sesuai dengan keperluannya. Jadi informasi yang kami dapatkan dari Kepala Dinas Pertanian bahwa setiap tahun Bapak Presiden itu memberikan 1 sapi kepada wilayah Kabupaten Banjar, dan ini beliau bergiliran. Kalau tahun kemarin kalau tidak salah kita di Masjid Sirah Samudin, kemudian tahun ini diberikan kepada Bani Al-Ahdal. Pengelola masjid diharapkan dapat menyalurkan daging kurban secara tepat sasaran dan memprioritaskan warga yang benar-benar membutuhkan. Momentum Idul Adha ini juga menjadi wujud kepedulian dan kebersamaan dalam berbagi kepada sesama. Saudara, informasi terkait bakul purun sebagai wadah daging kurban gantikan kantong plastik akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kalimantan Selatan hari ini. Saudara, semangat gotong royong dan saling berbagi mewarnai pelaksanaan ibadah kurban di Masjid Asy-Syabirin Banjarmasin. Warga tidak hanya kompak dalam proses penyembelihan, namun juga saling membantu dengan mendistribusikan hewan kurban ke masjid tetangga yang membutuhkan. Semangat gotong royong warga terlihat dalam momentum Idul Adha di Masjid Asy-Syabirin Banjarmasin. Warga komplek DPR dan satelit dari berbagai usia bersama-sama melaksanakan penyembelihan hingga pemotongan hewan kurban. Tahun ini total ada 9 ekor sapi dan 3 ekor kambing yang disembelih dengan 830 kupon yang dibagikan. Paket daging dialokasikan untuk warga komplek, warga di area terdekat, serta para guru yang selama ini turut berkontribusi dalam kegiatan masjid. Sebetulnya ini tahun ini kita lebih, cuman kita lihat ada masjid yang kekurangan, akhirnya kita geser ke sana sebagian. Totalnya kita semestinya 11. Alhamdulillah juga ya semua penduduk komplek DPR, komplek satelit, termasuk guru-guru kita, termasuk jiran tetangga, kita bisa terpenuhi. Artinya kita berkorban itu kan bagaimana kita berbagi untuk semuanya. Tidak hanya untuk pemilik masjid, tapi jiran tetangga juga harus kebagian. Itulah tanggung jawab kami penyalur untuk di Masjid Asy-Syabirin ini. Seluruh proses penyembelihan ini sendiri ditargetkan dapat rampung pada siang hari, agar bisa langsung dikonsumsi oleh para penerima. Bakul Purun mulai gantikan kantong plastik untuk pembagian daging hewan kurban. Lebih dari 500 bakul purun disiapkan di Masjid Agung Al-Munawaroh Banjarbaru untuk daging kurban yang dibagikan kepada masyarakat. Bakul Purun mulai gantikan kantong plastik untuk pembagian daging hewan kurban di Masjid Agung Al-Munawaroh Kota Banjarbaru. Alih-alih menggunakan kantong plastik, panitia lebih memilih menggunakan bakul purun yang dinilai lebih ramah lingkungan dan bisa dipakai lagi untuk kegiatan sehari-hari. Panitia kurban Masjid Agung Al-Munawaroh, Manruni, mengatakan pemakaian bakul purun ini merupakan langkah untuk mendukung kampanye mengurangi sampah plastik di Kota Banjarbaru. Pemakaian bakul purun telah dilakukan beberapa kali di Masjid Agung Al-Munawaroh. Ya, untuk kita sudah beberapa tahun untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban itu pembagiannya menggunakan wadah yang ramah lingkungan seperti tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini kita alhamdulillah dibantu oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru sebanyak 460 buah bakul. Terus kami tambah juga dengan beberapa buah body bag nanti. Yang penting kami tidak menggunakan dari kantong plastik. Sementara salah seorang penerima daging kurban, Ubay, mengatakan selain ramah lingkungan, bakul purun dapat digunakan lagi untuk keperluan lainnya. Ya ini aja. Daging? Iya. Menurut kan wadahnya kayak apa nih Om? Ya mantap aja. Kalau dipakai lagi lah? Pak. Sebelumnya ada dapat daging jual Om? Ya sudah. Wadahnya kayak apa? Ya sama. Sama? Oh enggak, beresek biasa, yang dulu. Tapi wadah ini menurut Ken bagus lah? Iya. Untuk Masjid Agung Al-Munawaroh sendiri menyembelih 4 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Sedikitnya ada 600 kupon daging kurban kepada masyarakat terutama di lingkungan masjid. Pemotongan hewan kurban sendiri turut melibatkan warga sekitar yang aktif berkegiatan di Masjid Agung Al-Munawaroh. Dalam rangka meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempererat ikatan kekeluargaan serta kebersamaan, SMKN Liba Banjarmasin menggelar penyembelihan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kegiatan ini melibatkan guru, siswa, dan staf sekolah dalam suasana gotong royong. Sebanyak 9 ekor sapi yang merupakan hasil kurban dari Dewan Guru, pengurus sekolah, dan para alumni disembelih dan dagingnya dibagikan kepada warga sekolah serta masyarakat sekitar. Kegiatan kurban di lingkungan SMKN 5 Banjarmasin berjalan lancar dan penuh kebersamaan. Sejak pagi, para guru, siswa, dan staf sekolah sudah bergotong royong menyiapkan segala kebutuhan, mulai dari proses penyembelihan hingga pengemasan daging kurban. Suasana di lokasi terlihat akrab dan penuh semangat. Para siswa juga diberikan kesempatan untuk terlibat langsung dalam proses kurban, sehingga menjadi pengalaman berharga dalam memahami makna kebersamaan dan kepedulian sosial.
Sebanyak 9 ekor sapi tersebut merupakan hasil kurban dari Dewan Guru, pengurus sekolah, dan para alumni. Hewan kurban disembelih pada perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Setelah proses penyembelihan selesai, daging kurban langsung dikemas dan didistribusikan kepada para siswa, guru, staf sekolah, serta masyarakat yang berada di sekitar lingkungan sekolah. Kepala SMKN 5 Banjarmasin Edi Fahtin mengatakan, kegiatan kurban ini tidak hanya menjadi bentuk ibadah, tetapi juga wadah untuk memperkuat rasa persaudaraan, kepedulian, dan kebersamaan di lingkungan sekolah. Kegiatan kurban ini kita harapkan bisa menjadi momen untuk mempererat silaturahmi dan menumbuhkan semangat berbagi. Semoga kebersamaan ini terus terjaga dan memberikan manfaat bagi warga sekolah maupun masyarakat sekitar. Pak, dengan rutinnya udah 3 tahun katanya udah mengadakan kurban di sini, Pak. Mungkin apa yang diharapkan dari sekolah, Pak, dengan ibadah kurban ini? Iya, kita berharap ibadah kurban setiap tahun ini akan terus kita lestarikan, bahkan kita ingin tingkatkan di setiap tahunnya supaya bisa lebih banyak lagi, karena untuk tahun ini saja itu ada peningkatan dari tahun yang sebelumnya. Tahun lalu berapa, Pak? Tahun lalu ada 6, sekarang sudah meningkat menjadi 9. Oh, ya. Selain itu mencari keberkahan ya, Pak? Ya, itu tentu saja kita ingin mencari keberkahan dengan semangat berkorban. Kita ingin berbagi kepada sesama yang bermampu. Dengan terlaksananya kegiatan kurban ini diharapkan nilai kepedulian, gotong royong, dan kebersamaan terus menjadi budaya di lingkungan SMKN 5 Banjarmasin, sekaligus memperkuat hubungan antara sekolah dan masyarakat sekitar. Suasana malam Idul Adha 1447 Hijriah di Desa Pematang Ulin, Kecamatan Karangbintang, Kabupaten Tanah Bumbu berlangsung meriah. Dengan digelarnya takbir keliling yang diselenggarakan Panitia Hari Besar Islam PHBI bersama takbir Masjid Jami Darussalam. Kegiatan takbir keliling ini diikuti para santri TK, TPA Darussalam, serta ratusan warga Desa Pematang Ulin. Peserta membawa tanglong dan replika hiasan berbentuk masjid, hasil kreasi warga RT 6 sambil mengumandangkan takbir, mengelilingi lingkungan desa. Kepala Desa Pematang Ulin Ahmad Wardoyo mengatakan, kegiatan takbir keliling ini pertama kali dilaksanakan. Ia menambahkan, pada Juni mendatang desanya akan menggelar kegiatan lain, yakni bersalawat bersama ibu-ibu dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram. Harapan kita mudah-mudahan di tahun-tahun mendatang tetap kita bisa melaksanakan, tentunya lebih meriah lagi. Nah, ini mengawali, namun sudah luar biasa. Beberapa organisasi yang ada di desa bisa tergabung di dalam Ikatan Remaja Masjid Desa Pematang Ulin. Namun dalam penyelenggaraan takbir keliling ini bukan hanya kita mengikat di Muslim saja, non-Muslim juga alhamdulillah kerjasama yang baik, saling mensupport, saling mendukung, dan memeriahkan. Ketua PHBI Desa Pematang Ulin Supriyanto mengatakan, kegiatan takbir keliling diikuti sekitar 200 orang, di antaranya 80 santri, anggota organisasi masyarakat, dan warga desa. Kegiatan dirangkai dengan pemberian santunan kepada anak yatim dan para lansia di Desa Pematang Ulin. Hakim TVRI Kalimantan Selatan. Kasus narkoba Kabupaten Banjar tertinggi di Kalimantan Selatan. Selengkapnya usai jeda, kami akan kembali. Peredaran narkoba di Kabupaten Banjar terus menjadi perhatian serius aparat kepolisian. Selama operasi Anti Intan 2026, Polres Banjar mengungkap 46 kasus dengan total 54 tersangka.
Polres Banjar, Kalimantan Selatan mengungkap 46 kasus narkoba selama pelaksanaan operasi Antik Intan 2026 yang berlangsung dari 12 hingga 25 Mei 2026. Dari pengungkapan, sebanyak 54 tersangka diamankan dengan barang bukti sabu-sabu seberat 86,62 gram, 26 butir ekstasi, dan 368 butir psikotropika. Pengungkapan kasus selama operasi Antik Intan 2026 di wilayah Kabupaten Banjar merupakan yang tertinggi di jajaran Polda Kalimantan Selatan. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena menunjukkan peredaran narkoba di Kabupaten Banjar masih cukup tinggi. Dalam operasi Antik ini, Polda Kalimantan Selatan, kami dari Polres Banjar melakukan pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba paling banyak, ya, paling banyak sejajaran Polda Kalimantan Selatan dengan kurang lebih 2 minggu ini kita mengungkap kasus 46 kasus, ya, 46 kasus. Jadi dalam sehari bisa mengungkap 2-3 pelaku penyalahgunaan narkoba dengan 54 tersangka. Tersangka dalam pengungkapan ini dijerat Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun hingga maksimal 20 tahun penjara. Polres Banjar kini memperkuat langkah pencegahan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk pemerintah daerah, aparat desa, tokoh agama, dan tokoh pemuda. Bupati Tapin Yamani resmikan gedung baru Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Tapin TV. Yamani mengharapkan Tapin TV dapat terus menayangkan siaran yang berkualitas untuk masyarakat. Setelah beberapa tahun menggunakan kantor bekas Dinas Kominfo sebagai tempat operasional, Lembaga Penyiaran Publik Lokal atau LPPL Tapin TV akhirnya memiliki gedung tersendiri yang terletak di area perkantoran Rantau Baru. Dengan adanya kantor baru Tapin TV ini, nantinya kualitas siaran televisi milik warga Tapin ini dapat terus meningkat, baik itu program acara dan lainnya. Kantor baru Tapin TV diresmikan secara langsung oleh Bupati Tapin Yamani. Ketua DPRD Tapin Ahmad Ridwan Shah mengatakan selama ini siaran Tapin TV sudah bagus, namun diharapkan dapat terus meningkat jangkauannya. Dan harapannya itu bisa lebih dikembangluaskan, dan seperti saran Pak Bupati Tapin tadi, dimuat siaran untuk kegiatan agama atau majelis yang ada di Kabupaten Soba. Bupati Tapin Yamani mengatakan dengan adanya kantor baru Tapin TV ini diharapkan kualitas siaran dapat meningkat. Ya, syukur alhamdulillah hari ini kita melaksanakan peresmian gedung LPPL atau yang biasa dikenal dengan gedung Tapin TV. Mudah-mudahan ini nantinya gedung ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk bisa memberikan informasi yang jelas, yang akurat kepada masyarakat, baik terkait masalah pembangunan di daerah, terkait masalah lingkungan dan lain sebagainya, insya Allah. Tapin TV sendiri berkomitmen akan terus meningkatkan kualitas program dan siarannya untuk informasi bagi warga Tapin. Memasuki musim kemarau, pihak kepolisian meminta kepada semua masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Bahkan perusahaan perkebunan diminta waspada terhadap karhutla. Berdasarkan data pada tahun 2025, titik panas di Kabupaten Tapin banyak ditemukan di area pertambangan dan area perkebunan. Aparat kepolisian maupun TNI terus menghimbau kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Bahkan pihak perusahaan perkebunan di Tapin juga diminta agar dapat waspada terhadap api. Mengantisipasi terjadinya karhutla, masyarakat maupun pihak perusahaan di Tapin diajarkan pencegahan dan penanganan api dengan baik, sehingga di Kabupaten Tapin pada tahun ini bebas kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan data BMKG Provinsi Kalimantan Selatan di Kabupaten Tapin, saat ini sudah ditemukan 48 titik panas yang tersebar di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Tapin Selatan dan Lok Paikat. Kepala Pelaksana BPBD Tapin Muhammad Nur mengatakan di Tapin ada beberapa kecamatan yang rawan karhutla, baik itu karena kebiasaan warganya membuka lahan dengan dibakar maupun karena hal lainnya. Penanggulangannya kami juga menghimbau masyarakat
Ya, biasanya kan pada musim kemarau ini mereka membuka lahan dengan cara membakar, agar mereka tidak membakar, lebih bijak lagi dalam hal membuka lahan, dan juga masyarakat yang misalnya berlalu lalang di sekitar lahan-lahan kosong agar tidak membuang puntung rokok atau yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran. Kapolres Tapin AKBP Weldy Rozika mengatakan di Tapin titik panas paling banyak ditemukan di area pertambangan dan area perkebunan. Kalau kita mengacu pada tahun-tahun sebelumnya itu, titik api itu ada 2. Itu yang pertama di pertambangan itu, batu bara mudah terbakar itu, dan juga di perkebunan. Tapi sekarang kita udah mengimbau juga untuk perkebunan yang ada di sini untuk mengantisipasi itu dengan mengadakan pelatihan dan juga antisipasi persediaan perlengkapan alat sesuai ketentuan yang berlaku untuk perkebunan. Harapkan untuk mengantisipasi karhutla ini, kami harapkan pada masyarakat terutama yang masyarakat petani untuk pembukaan lahan tidak ada pembakaran. Dan kita juga antisipasi lahan-lahan yang rawan akan kebakaran itu masyarakat juga menyiapkan alat-alat atau persediaan air yang kantong-kantong air untuk antisipasi pemadaman kebakaran, termasuk juga daerah tambang dan perkebunan. Masyarakat yang dengan sengaja membuka lahan dengan cara dibakar dapat dikenakan pasal 187 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun. Saudara, berikut perakiraan cuaca esok Jumat 29 Mei 2026. Informasinya akan disampaikan Perakirawan Uli Mahanani dari Stasiun Meteorologi Samsudinor, Banjarmasin. Halo Sobat Cuaca, jumpa lagi dalam update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang berlaku untuk esok hari Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Uli Mahanani, Perakirawan Stasiun Meteorologi Samsudinor, Banjarmasin. Sobat Cuaca, berdasarkan perakiraan dinamika atmosfer saat ini, masih terpantau adanya siklon tropis Jangmi di wilayah Samudra Pasifik Timur Filipina yang menyebabkan adanya belokan angin yang memanjang dari Kalimantan hingga Papua Barat. Kondisi ini menyebabkan adanya penumpukan massa udara di sekitar wilayah tersebut. Untuk arah angin pada lapisan 3000 feet di Kalimantan Selatan dominan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 15 knot. Berikut ini kondisi umum di Kalimantan Selatan pada esok hari untuk angin permukaan dominan dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 16 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan nilai kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 99%. Pada pagi esok hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan di hampir seluruh wilayah kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan, terkecuali di wilayah tanah laut, cuaca diperkirakan akan hujan ringan. Selanjutnya, kondisi cuaca pada siang hingga sore hari diperkirakan berawan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Dengan kondisi yang sama, perakiraan pada malam hari diperkirakan berawan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Dan pada dini hari untuk cuaca di Tanah Laut dan Tanah Bumbu diperkirakan berawan. Dan kemudian untuk wilayah Kota Baru, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah tersebut. Sedangkan di wilayah lainnya perlu diwaspadai adanya potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Kita beralih ke perakiraan tinggi gelombang. Untuk esok hari, tinggi gelombang di perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru diperkirakan berada dalam kategori rendah, yaitu berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kami tetap mengimbau pada masyarakat Kalimantan Selatan untuk selalu waspada terhadap potensi cuaca ekstrim saat memasuki masa peralihan yang ditandai dengan perubahan cuaca dari panas terik menjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang secara tiba-tiba dalam durasi singkat. Waspada juga terhadap potensi angin kencang, puting beliung, dan hujan es, serta tetap menggalakkan gerakan memanen air hujan untuk mengantisipasi musim kemarau. Demikian update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi lebih lengkap, Sobat dapat mengakses aplikasi Info BMKG atau bisa juga melalui Instagram kami di @cuacakalsel.
Kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Selamat berkurban bagi yang merayakannya. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya, saudara, kami akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kalimantan Selatan hari ini. Ya, saudara, rujak atau pencok dengan sambal cocol gula merah kacang petis sudah biasa. Namun ada sensasi berbeda dengan sajian pencok sabar menanti di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Tidak hanya menawarkan cocolan gula kacang, juga garam berbumbu spesial dengan cita rasa unik yakni uyah limau kuit. Berikut liputannya untuk Anda. Warga Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentu sudah tidak asing dengan sajian rujak atau pencok sabar menanti yang terletak di Jalan Brigjen Hasan Basri, Simpang 3 Bukat. Ya, sesuai dengan namanya, pembeli tentu harus ekstra sabar untuk membeli rujak olahan Ibu Salma karena antrian untuk membeli rujak yang satu ini cukup panjang. Antrian panjang tentu terbayarkan dengan cita rasa unik dari pilihan cocol garam Cipencok buah sabar menanti. Tak hanya sambal gula kacang, namun juga kita bisa memilih cocolan garam atau uyah khas. Seperti uyah limau kuit. Wah, terbayang kan bagaimana segarnya rujak buah saat bersanding di lidah dengan uyah limau kuit. Sensasi asin, asam, dan segar tentunya. Baunya pun khas dari limau kuit. Pedagang pencok buah sabar menanti Salma mengatakan, usaha pencok buahnya ini sudah ada sejak 10 tahun silam. Yang semula di Jalan Manjang, kemudian beralih ke kawasan Bukat. Aneka olahan garam atau uyah berbumbu ini menurutnya adalah olahan sang putri. Kita pun bisa memilih sesuai selera. Ada uyah original, uyah Bangkok, uyah acan, dan yang paling dicari adalah uyah limau kuit. Sudah berapa lama sih Bu pencok nih Bu? 10 tahun sudah. Yang khas nih kan uyah Limau kuit. Iya. Iya. Kenapa Bu jadi ide limau kuit ini? Nah itu anakku ngomong tahu kisahnya. Jadi terkenal dengan limau kuitnya lah. Iya. Setiap hari berapa banyak Bu? Nah kami kan menghitung. Bisa apa rezeki, disyukuri aja, kayak itu aja. Meski harus sabar menanti, salah satu pelanggan rujak Diana mengaku sensasi berbeda dirasakan di pencok buah Ibu Salma. Adanya cocol uyah limau kuit menjadi alasannya kembali membeli pencok buah ini. Saudara langganan. Yang khasnya apa gerang di pencok sidin nih? Jeruk limau kuit. Jeruk limau kuit lah adanya. Bedanya dari yang lain itulah. Siapa lah? Jeruk limau kuit. Taunya dari mana Mbak? Dari medsos atau apa di sini? Dari kawan ulun. Dari teman. Sudah berapa kali ke sini? 2 kali. Bagaimana? Sudah terbayang dengan sensasi unik pencok uyah limau kuit? Pencok sabar menanti buka dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Ciri khas lainnya dari pencok ini pemirsa, semua buah segar dikemas dan dijual di dalam box. Harganya pun disesuaikan dengan ukuran box, mulai dari 20 hingga Rp85.000. Sampah botol plastik yang tidak terpakai ternyata dapat diolah menjadi sapu yang bernilai ekonomis tinggi. Bahkan proses pembuatannya pun terbilang cukup mudah.
Warga desa Ayunan Papan diberikan keterampilan mengolah sampah menjadi barang bernilai ekonomi yang tinggi. Sampah botol plastik ternyata dapat diolah menjadi sapu untuk membersihkan pekarangan. Proses pembuatannya pun terbilang cukup mudah, yakni hanya menyiapkan botol plastik, ganggang kayu atau bambu, gunting, kawat, pemanas plastik. Awalnya botol plastik dipotong secara spiral, kaitkan ke kawat, kemudian masukkan ke dalam pemanas plastik sehingga potongan spiral mengeras. Susun potongan tersebut menyerupai sapu lidi, kemudian diikat ke ganggang kayu atau bambu dan siap digunakan. Salah satu warga, Heri, mengaku senang sampah-sampah botol plastik di desa nantinya dapat dimanfaatkan untuk membuat sapu untuk rumah tangga. Ini simpel aja, yang penting ada alat dulu. Jadi harapan pengen diberi bantuan alat nih Pak lah. Nah, harapan kedepannya mudah-mudahan dari pihak terkait, terutama kepada pihak PT BRE, memberi support, artinya bantuan peralatan untuk pengolahan. Kalau bahannya tersedia aja Pak. Kalau bahan insya Allah kami tersedia di desa, karena melihat dari bahan-bahan itu tadi banyak yang artinya umum aja sudah di lingkungan kita. Betul. Kayak sampah plastik itu kan sementara ini belum ada pemanfaatannya karena dibuang gitu aja. Nah, nggih. Pak, ini bernilai nih Pak, rencananya dijual kan nantinya Pak kalau sudah bisa nih Pak? Kedepannya mungkin kita ada kerjasama lah harapannya untuk penjualan. Warga berharap nantinya hasil olahan sampah milik mereka dapat ditampung, baik itu dari perusahaan maupun pemerintah daerah, sehingga dapat meningkatkan perekonomian warga. Saudara, wisata pemandian Sirang Pitu yang menghadirkan keindahan alam Meratus kini semakin ramai dikunjungi masyarakat. Bahkan pada saat hari libur, wisata Sirang Pitu penuh didatangi warga yang ingin berlibur. Sejak menghadirkan wisata susur Sungai Meratus sejak tahun 2024 lalu, pemandian Sirang Pitu yang terletak di Kecamatan Piani kini semakin ramai dikunjungi warga. Bahkan, sudah ada beberapa investor yang membangun villa untuk warga yang ingin menginap. Pemandian Sirang Pitu yang mengandalkan Sungai Buniin ini menonjolkan keindahan landscape, ekosistem unik, dan aktivitas luar ruangan yang berinteraksi langsung dengan lingkungan. Pihak pengelola juga sudah menambahkan beberapa fasilitas untuk pengunjung, seperti gazebo di atas air, ayunan, tempat bermain, dan lainnya. Kepala Desa Miawa Ahmad mengatakan, saat ini pemandian Sirang Pitu ramai dikunjungi warga. Bahkan setiap Sabtu Minggu selalu penuh baik pengunjung yang menginap ataupun tidak. Untuk sementara yang sangat terlihat di sini di punya kita wisata Sirang Pitu ini, dan ada punya orang pribadi ya di seberang ada juga, cuman itu pribadi dan itu ada penginapan kalau kita belum punya. Jadi sebenarnya ada Buniin dia juga membuat wisata, cuma di ujung sana ini masih belum berjalan, belum ramai lah. Setiap hari libur ya, Sabtu Minggu, tahu hari libur, hari-hari. Nah apalagi nanti setelah Lebaran biasanya ini full nih. Untuk menambah daya tarik pengunjung, pada tahun 2026 ini pihak pengelola akan menambah tempat menginap serta pendopo agar memudahkan apabila masyarakat ingin menggelar kegiatan di tempat ini. Saudara, sebelum mengakhiri Kalimantan Selatan hari ini, kita ikuti kilas balik berita utama hari ini. Tujuh rumah warga rusak akibat puting beliung di Sungai Tuan. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tanah Bumbu pastikan hewan kurban sehat dan aman. Seorang warga di Banjarmasin meninggal akibat terseret sapi kurban yang mengamuk.
Saudara, tuntas sudah perjumpaan kita dalam Kalimantan Selatan hari ini. Saya Mela Azani. Wakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. TVRI satu langkah untuk Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam damai Banua.